warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon, kita berjumpa kembali dengan Bapak Nanang Qasim. Pada kesempatan ini Bapak akan mengisi pesantren Ramadan, yang mana materinya yaitu mengenai dalil Quran tentang kebersihan. Sekali lagi, materinya itu dalil Quran tentang kebersihan. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa bersih. Maka dari itu, melalui pesantren Ramadan ini, sengaja Bapak buatkan materi yang berkaitan dengan kebersihan agar kita semua hidup bersih, terhindar dari wabah, terutama virus corona. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dapat membaca dengan baik. Ini berkaitan dengan dalil Quran tentang kebersihan. Yang kedua, dapat menghafalkannya, meskipun 1 atau 2 ayat boleh ya. Yang ketiga, dapat menyebutkan hukum tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus mengerti hukum tajwidnya. Yang keempat, dapat mengetahui arti dan kandungannya ya, jadi diharapkan ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga harus mengetahui arti dan kandungannya. Dan yang kelima, dapat mengamalkan isi kandungannya, dengan harapan agar kita menjadi orang Islam yang sejati, bila mana kita mengamalkan apa yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. Kepada anak-anak, mohon disiapkan Al-Qurannya, karena kita akan membaca dalil Quran tentang kebersihan. Salah satu dalil Quran tentang kebersihan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sekali lagi, salah satu dalil Quran tentang kebersihan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, karena kita akan baca secara bersama-sama dan dibacanya berulang-ulang ya, karena materi ini pokok untuk Al-Quran saja ya. Oke, kita baca sama-sama. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurun wa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sekali lagi ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa
idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bisa semua untuk membacanya? Oke, kita harus baca Al-Quran secara terus-menerus. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, salah satu amalan yang dianjurkan adalah dengan tadarus. Pada kesempatan ini kita tadarus bersama, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kita baca sama-sama sampai benar, bila perlu sampai hafal ya. Dan juga kita amalkan isi kandungannya. Kita baca sama-sama lagi ya. Sudah siap? Oke? Ya, dibuka Al-Qurannya lagi. Kita baca sama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan tentang kebersihan. Nah, begitupun pada layar ini terdapat garis bawah ya, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya, menandakan bahwa di setiap ayat yang kita baca itu memiliki hukum tajwid ya. Sebelum kita membahas tentang hukum tajwid yang ada di sini, kita sekali lagi untuk baca Al-Qur'annya. Gak apa-apa, diulang ya. Tujuannya adalah untuk agar kita hafal ya dengan ayat ini. Sekali lagi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Oke, kita akan sama-sama untuk membedah hukum tajwidnya. Kita ambil sampel 3 saja ya. 3 saja dari beberapa hukum tajwid yang ada di sini. Kita akan acak ya untuk mengambil hukum tajwidnya. Oke, yang pertama di sini ada kata wa yas'alunaka yang bergaris bawah di sini tepat di bawah huruf lam dan wawu. Di sini ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ada yang tahu hukum bacaan apa ini? Nah, ini adalah hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Nah, ini ya, ini merupakan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Karena di sini terdapat wawu sukun didahului oleh dhammah. Ya, jadi ini terdapat namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3 ya. Ada wawu sukun didahului oleh dhammah, atau ya sukun didahului oleh kasroh ya, ataupun karena bertemu. Nah ini tawwabina
alif ya. Ada huruf bertemu dengan alif tapi fungsinya ini untuk memanjangkan. Nah, ini namanya mad tabi'i. Jadi ada 3 cirinya mad tabi'i itu ya. Berikutnya hukum tajwid yang kedua, anil mahid. Garis bawahnya itu tepat berada pada ini alif, ini lam sukun, disingkat menjadi al ya. Ini bertemu dengan huruf mim. Ada yang tahu hukum bacaan apa ini? Di sini ada cirinya. Apabila ada al bertemu dengan mim, inilah yang dinamakan dengan hukum al-qamariyah. Kenapa al-qamariyah? Karena ada hukum al bertemu dengan mim, atau ciri khususnya pun ketika ada al, ada alif dan ada lam, lalu di atasnya ini ada sukun, maka ini dikatakan hukum bacaan al-qamariyah. Ya, itu al-qamariyah. Iya. Selanjutnya Bapak akan ajak langsung ke bawah ya. Nah, langsung ke bawah. Di sini boleh. Nah, di sini aja ya. Kita ambil di sini. Pada kata innallaha, Bapak ambil contoh nomor 21 ya. Garis bawahnya itu tepat di huruf nun sukun bertasdid. Ada yang tahu hukum bacaan apa? Nah, ini hukum bacaan gunnah. Kenapa dibaca hukum bacaan gunnah? Karena terdapat nun bertasdid. Nah, ini ya. Jadi harus dipanjangkan bacanya. Innallaha. Oke ya. Oke. Dan di sini masih banyak hukum tajwid yang lainnya. Ada faidah, ada angka 15, ada angka 4, ada angka 6, dan angka 19, angka 24, 25, dan seterusnya. Silakan kalian catat angka-angka tersebut, lalu tentukan hukum tajwid yang ada di dalamnya. Itu ya tugasnya ya. Paham semua? Oke, jadi tugasnya adalah mencari hukum tajwid yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Minimal seperti ini ya. Yang untuk mempermudah kalian, Bapak sudah membuatkan angka-angkanya untuk menentukan nama hukum tajwidnya. Kita tutup atau sebelum kita beralih kepada artinya, kita baca sama-sama dulu untuk ayat ini ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Artinya ya. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Nah, ini ada kata kotor, ada kata suci. Nah, sebelum ada kotor itu ada kata haid ya. Haid itu ya darah yang berkaitan dengan darah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sebelum mereka bersuci, apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Itu artinya ya, arti dari ayat yang barusan kita baca sama-sama, yang mana memberikan pelajaran kepada kita semua. Apabila kita haid, berdasarkan arti di sini ya, haid itu darah ya, berkaitan dengan darah, atau kalau toharohnya itu berkaitan dengan hadas. Haid itu masuknya itu hadas besar. Nah, haid ya itu berkaitan dengan darah, dan ini merupakan haid hadas besar. Nah, karena ini berkaitan dengan darah, maka darah itu kotor ya. Nah, kalau kita memegang sesuatu yang kotor ya, maka kita harus bisa membersihkan diri. Kalau untuk menjalankan sholat, selain bersih, kita pun harus mensucikan ya. Nah, ini pesan kepada laki-laki ya, atau kepada semuanya ya, orang yang sudah berkeluarga. Apabila istri dalam keadaan haid, maka tidak boleh campur ataupun tidak boleh melakukan hubungan suami istri dulu ya, karena itu dalam keadaan kotor. Allah menyukai orang yang taubat. Jangan sampai kita dalam keadaan kotor lalu kita melakukan hubungan suami istri. Nah, maka jangan sampai, segeralah bertobat, karena Allah menyukai orang yang taubat lagi mensucikan diri. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa toharoh atau kebersihan itu ada kebersihan dari hadas, ada kebersihan dari najis. Yang dimaksud dengan ayat ini haid itu termasuk kebersihan dari hadas ya. Hadas maksudnya itu hadas besar. Hadas besar, kalau kita sedang memiliki hadas besar, kita tidak diperkenankan satu untuk beribadah wajib, misalnya melaksanakan sholat ataupun melaksanakan puasa. Kalau kita haid, khususnya bagi yang perempuan, itu tidak dibenarkan ya. Tapi mereka wajib untuk menahan diri dari rasa lapar dan haus. Itu bagi wanita yang sedang haid ya, tidak berpuasa tapi wajib untuk menahan diri dari rasa lapar dan haus. Oke. Kita pun dituntut oleh Allah agar senantiasa untuk mensucikan diri. Kenapa? Karena Allah itu menyukai ya, menyukai orang-orang yang bersih dan mensucikan diri. Coba kita lihat, orang sholat dalam keadaan bersih tidak? Bersih dan suci. Sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawaf ke Baitullah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Begitupun orang yang berpuasa yang saat ini kita lakukan, diri kita terhindar dari hadas besar ya. Artinya kita bersih. Maka kita sebagai umat Islam senantiasa untuk membersihkan diri, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Kalau kita memiliki hadas besar, cara untuk menghilangkannya atau untuk mensucikan diri kita yang memiliki hadas besar, maka harus mandi besar. Apabila kita memiliki hadas kecil, cara menghilangkannya dengan mengambil air wudhu ataupun tayamum. Itu ya. Oke, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
berkaitan dengan dalil Quran tentang kebersihan yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222. Semoga bermanfaat dan jangan lupa PR-nya untuk menulis hukum tajwid yang ada di dalamnya serta menghafalkan ayat tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.